Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, nama saya Piki Pemantau, mahasiswa Universitas Terbuka dari UPBJJ Manado. Nomor induk mahasiswa 0556925599. Berikut saya akan menyampaikan tugas praktikum 1 dari mata kuliah pemrograman berbasis perangkat bergerak, membuat program TypeScript. Yang pertama, membuat segitiga angka pola bertingkat dengan digit terakhir NIM saya, yaitu 9 sebagai tinggi segitiga. Kedua, deret aritmatika, membuat urutan angka beraturan dengan dua digit terakhir NIM saya yaitu 99 sebagai angka awal, lalu digit ketiga dari belakang yaitu 5 sebagai jarak antar angka, lalu tampilkan 10 angka pertama dari hasil deret tersebut. Dan yang ketiga, mencari bilangan prima dengan menggunakan dua digit terakhir NIM saya yaitu 99 ditambahkan dengan 10 menjadi 109 sebagai nilai batas akhir pencarian dari bilangan prima. Di sini saya menggunakan VS Code. Pertama-tama kita buat new file. Saya beri nama tugas1.ts. Saya akan menyimpannya di drive D, folder dokumen. Nama file tugas1.ts, create file. Agar mempercepat waktu, saya akan langsung menampilkan hasil codingnya. Pertama-tama kita buat fungsi dengan perintah function. Di sini saya akan beri nama cetak segitiga dengan variabel tinggi sNumber. Tinggi itu adalah nanti untuk kita menginput tinggi dari segitiga. Lalu tambahkan void agar fungsi ini tidak mengembalikan nilai, hanya menampilkan. Pada baris pertama, saya akan menampilkan menggunakan perintah console log dengan teks nama saya, Piki Pemantau, lalu \n, yaitu fungsinya agar berpindah ke baris baru atau enter, lalu teks selanjutnya NIM 055692599, yaitu NIM saya. Lalu dengan perintah console log lagi, akan menampilkan teks \n dulu, yaitu baris baru, dengan teks soal 1 pola segitiga. Ya ini agar lebih mudah untuk membedakan yang mana hasil dari soal 1 dan soal 2 dan soal 3 nanti. Lalu tampilkan lagi dengan console log, yaitu teks berisi tinggi segitiga, digit terakhir NIM, lalu dolar dalam kurung kurawal tinggi. Itu akan menampilkan nilai dari tinggi yang kita tentukan, yang ini. Lalu selanjutnya kita akan melakukan perulangan dengan perintah for, yaitu kita mulai dari baris sama dengan 1. Selama nilai baris kurang dari sama dengan tinggi, maka tambahkan nilai baris. Artinya selama baris belum sama dengan nilai tinggi, nilai baris akan terus bertambah dari 1, 2, 3, seterusnya sampai nilainya sama dengan nilai tinggi yang kita tentukan, akan terus berulang. Kita tambahkan variabel isi, di mana variabel isi ini masih kosong. Dan variabel isi ini adalah untuk menyusun angka di setiap baris-barisnya. Kita lanjut, kita lakukan perulangan atau looping dengan perintah for, mulai dari variabel kolom dengan nilai 1, selama nilai kolom kurang dari sama dengan nilai baris, maka nilai kolom akan terus bertambah. Tambahkan perintah isi tambah sama dengan kolom. Artinya, kita akan menambahkan angkanya ke dalam variabel isi. Selanjutnya, dengan perintah if, jika kolom kurang dari baris, artinya jumlah kolom pada baris itu belum sama dengan jumlah baris yang sama, masih akan terus bertambah kolom, belum mencapai pada angka terakhir, maka setelah nilai isi, kita tambahkan spasi atau teks spasi di sini. Tujuannya agar setiap nilai yang muncul nanti ada pemisah spasinya, lebih rapi lagi. Lalu tutup kurung kurawal untuk mengakhiri perintah for. Selanjutnya, kita tampilkan dengan perintah console log nilai dari isi tersebut. Jadi isi akan terus muncul berdasarkan perulangan dari for yang di atas. Lalu tutup kurung kurawal untuk mengakhiri perintah for dan tutup kurung kurawal lagi untuk mengakhiri fungsi dari cetak segitiga.
Selanjutnya kita panggil fungsi segitiga, lalu berikan nilai input tingginya yaitu 9 berdasarkan nilai akhir dari NIM saya. Dengan fungsi ini akan mencetak segitiga sampai 9 baris ke bawah. Kita lanjut ke soal nomor 2. Untuk menghemat waktu, saya akan langsung menampilkan lagi codingnya. Pertama-tama kita buat fungsi untuk soal nomor 2, itu dengan perintah function. Di sini saya beri nama cetak deret aritmatika. Dengan variabel start as number adalah angka awalnya, angka yang dimulai. Lalu variabel beda as number adalah perbedaan angka, perbedaan jarak antar angka nanti. Dan variabel jumlah as number adalah berapa jumlah angka direct yang akan dimunculkan. Seperti yang tadi, menambahkan void agar fungsi ini tidak mengembalikan nilai tetapi hanya menampilkan saja. Selanjutnya, dengan perintah console log akan menambahkan teks. Pertama, pindah ke baris baru dulu dengan backslash n, lalu teks soal 2 deret aritmatika untuk membedakan soal nomor 1 dan nomor 2. Lalu munculkan lagi teks dengan perintah console log dengan isian teks angka awal, 2 digit terakhir NIM, dolar dalam kurung kurawal start, artinya akan memunculkan nilai dari start yang ini. Lalu tampilkan lagi dengan console log dengan teks berisi beda atau step, digit ketiga dari belakang NIM. Dolar dalam kurung kurawal beda akan memunculkan nilai dari beda ini. Dan tampilkan lagi dengan console log dengan teks berisi jumlah dolar dalam kurung kurawal jumlah, yaitu nilai dari jumlah yang ini. Selanjutnya backslash n untuk pindah ke baris baru atau fungsi enter. Selanjutnya kita akan membuat array baru, array atau wadah untuk list angka nanti dengan nama deret, di mana array ini awalnya masih kosong. Dengan perintah for, kita akan melakukan perulangan dimulai dari i sama dengan 0. Selama i tersebut nilai i-nya masih kurang dari jumlah yang kita tentukan, maka i akan terus bertambah. Jika jumlah yang ditentukan adalah 10, maka dimulai dari i 0. Akan bertambah 1, i 1. Masih kurang dari jumlah, akan berulang lagi bertambah i 2. Sampai sampai i sama dengan jumlah. Saat sudah sama dengan nilai jumlah, perulangannya akan stop. Selanjutnya, dengan perintah deret push, ini akan menghitung angka deret lalu memasukkannya ke array. Dengan start, yaitu angka awal yang dari sini, ditambah dengan i, lalu dikali dengan beda, yaitu angka yang ini. Contohnya, jika start dari 5 dan pembedanya 7, maka saat i 1, maka start 5 tambah 1 kali 7, sama dengan 5 tambah 7, 12. Di saat dilakukan perulangan untuk yang berikutnya, i yang kedua, maka start 5 ditambah 2 kali 7, 14, maka 5 tambah 14 sama dengan 19. Dan seterusnya sampai i sama dengan jumlah. Perulangan akan berhenti. Lalu tutup kurung kurawal untuk mengakhiri perintah for. Selanjutnya kita akan menampilkan dengan perintah console log teks berisi output, lalu dilanjutkan dengan array dari deret yang di atas, di mana setiap nilai dalam array tersebut akan diberi pemisah teks, koma, dan spasi agar terlihat lebih rapi. Jadi setiap angka yang akan muncul dalam array ini ke kanan akan dipisahkan dengan koma, spasi, dan seterusnya. Lalu tutup kurung kurawal untuk mengakhiri fungsi dari cetak deret aritmatika. Selanjutnya, memanggil fungsi cetak deret aritmatika dan isi nilai 99 sebagai start sesuai soal di mana startnya dimulai dari 2 digit terakhir dari NIM saya 99. Lalu pembedanya atau jarak antar angkanya adalah digit ketiga dari belakang pada NIM saya, yaitu ini 5.
Jadi akan memunculkan angka yang berbeda 5, berjarak 5 di setiap angkanya, sejumlah 10 deret angka. Jadi saat deret ke-10 ditampilkan, fungsi akan berhenti. Kita lanjutkan ke soal nomor 3. Saya akan langsung menampilkan codingnya agar menghemat waktu. Di sini kita akan menggunakan dua fungsi. Fungsi yang pertama yaitu untuk memastikan dulu, mengecek apakah nilai yang diinput adalah bilangan prima atau bukan. Lalu fungsi selanjutnya adalah untuk mencetak, menampilkan bilangan prima yang ditemukan dari fungsi di atas sampai pada batas tertentu. Kita mulai dari fungsi yang pertama. Di sini untuk mengecek apakah bilangan tersebut adalah bilangan prima, saya memberi nama adalah prima dengan variabel n as number dan boolean. Artinya di sini hasilnya dengan flag true atau false. True benar jika angka itu adalah bilangan prima dan false jika angka yang dicek bukan bilangan prima. Pertama-tama dengan perintah if, jika n kurang dari 2, return false. Artinya jika angka itu kurang dari 2, angka itu bukanlah bilangan prima. Karena kita ketahui bersama angka bilangan prima dimulai dari 2. Selanjutnya, kita akan lakukan perulangan atau looping. Dimulai dari I sama dengan 2, karena I yang di atas sudah mengabaikan kurang dari 2, maka di sini dimulai dari I sama dengan 2, selama I kurang dari sama dengan akar kuadrat dari N, maka I akan terus bertambah. I akan terus bertambah sampai menemukan angka I sama dengan akar kuadrat dari N. Nah, di sini kenapa saya menggunakan akar kuadrat? Karena lebih cepat, tidak perlu cek untuk semua angka. Karena jika angka N memiliki pembagi atau memiliki faktor, setidaknya satu dari pembagi tersebut harus lebih kecil atau sama dengan akar N. Jadi akan lebih efisien karena tidak perlu mengecek semua angka. Selanjutnya, masih dalam perulangan dari for di atas, kita tambahkan perintah if jika nilai n dibahagi i dapat menghasilkan nilai 0, atau artinya jika nilai n bisa habis dibahagi i, maka berikan flag false, maka salah. Maka nilai tersebut bukanlah bilangan prima. Tutup kurung kurawal untuk mengakhiri perintah for di atas, lalu berikan return true, berikan flag true dari boolean. Artinya di sini, setelah melewati dua pengecekan, pengecekan pertama yaitu nilai n adalah lebih dari sama dengan 2, sehingga dia menghasilkan flag true, dan nilai n tersebut dia tidak habis dibagi oleh i, sehingga di sini juga menghasilkan flag true. Artinya, setelah melewati dua pengecekan tersebut, sehingga angka tersebut bisa dipastikan adalah angka bilangan prima. Lalu tutup kurung kurawal untuk mengakhiri fungsi dari adalah prima. Selanjutnya, fungsi berikut untuk mencetak bilangan prima sampai batas tertentu. Saya beri nama dari fungsi ini adalah cetak bilangan prima dengan variabel batas as number, yaitu angka batas terakhir untuk dilakukan pengecekan, ditambah dengan void agar fungsi ini tidak memberikan nilai tetapi hanya menampilkan. Pertama-tama, dengan console log akan menampilkan teks soal 3 bilangan prima setelah di enter dulu, setelah pindah ke baris baru. Ini untuk membedakan mana jawaban soal 1, soal 2, dan soal 3. Lalu tambahkan lagi teks dengan perintah console log dengan isi teks yaitu batas akhir 2 digit terakhir NIM tambah 10. Lalu dolar dalam kurung kurawal batas, yaitu batas yang akan kita tentukan. Selanjutnya, kita akan membuat array baru, di mana array ini saya beri nama prima ditemukan, di mana array ini masih kosong. Perintah selanjutnya, kita akan lakukan perulangan atau looping dengan perintah for, dimulai dari i sama dengan 2. Selama nilai i kurang dari sama dengan batas,
I belum mencapai batas yang kita tentukan, maka akan lakukan perulangan tambahkan nilai I terus. Jadi contohnya langsung, jika nilai batas kita adalah 5, dimulai dari 2, maka cek 2, kurang dari 5, lanjut, tambahkan 1. I menjadi 3, 3 masih kurang dari 5, tambahkan 1. I sama dengan 4, 4 masih kurang dari 5, sampai nilai I sama dengan nilai batas atau nilai 5, atau nilai yang kita tentukan nanti. Perulangan akan terus berlanjut untuk menjalankan perintah dari if. Jika dia akan memanggil fungsi dari adalah prima, yaitu untuk mengecek apakah nilai i yang diinput adalah bilangan prima atau bukan, dengan nilai boolean true atau false. Selanjutnya, dengan perintah prima ditemukan push i, artinya nilai dari array prima ditemukan yang sudah dicek lewat if ini, mengecek apakah dia bilangan prima atau bukan, nilai tersebut akan disimpan. Lalu tutup kurung kurawal untuk mengakhiri perintah dari if, dan tutup kurung kurawal untuk mengakhiri perintah dari for. Selanjutnya, kita akan menampilkan dengan perintah console log dengan text output dilanjutkan dengan nilai dari array prima ditemukan ini dilanjutkan dengan teks, koma, dan spasi untuk memisahkan setiap nilai yang muncul dari dalam array prima ditemukan. Lalu tutup kurung kurawal untuk mengakhiri fungsi dari cetak bilangan prima. Selanjutnya, kita panggil fungsi cetak bilangan prima yang ini, lalu mengisikan nilai batas. Nah, nilai batasnya sesuai soal, yaitu 2 digit terakhir dari NIM saya, 99, 99 ditambah dengan 10, yaitu 109, yang ini. Setelah perintah-perintahnya selesai kita buat, kita simpan dahulu, Ctrl S, simpan. Lalu untuk menjalankan program, kita mulai dengan membuka terminal, new terminal. Di sini terminalnya masih berjalan di drive C. Tadi kita menyimpannya di drive D, sehingga kita akan perlu memindahkannya dulu dengan perintah cd drive D backslash, untuk nama foldernya tadi di folder dokumen. Lalu kita jalankan projectnya dengan perintah tsx. Tadi nama filenya tugas1.ts. Nah, kita cek dengan codingan yang di atas dibandingkan dengan hasil pada terminal. Pertama-tama menampilkan nama saya, Piki Pemantau, lalu pindah ke baris baru dengan backslash n, lalu NIM saya. Selanjutnya, menampilkan soal 1, setelah pindah ke baris baru, menampilkan teks soal 1 pola segitiga, untuk memisahkan jawaban setiap soal, lalu tinggi segitiga digit terakhir NIM, lalu munculkan nilai dari tinggi yang ditentukan, yaitu 9, sesuai soal, yaitu digit terakhir dari NIM saya. Lalu hasilnya ini muncul, segitiga dari pola angka sebanyak 9 baris, sesuai dengan nilai yang kita tentukan, yaitu 9, tinggi 9, dan memunculkan juga 9 kolom. Di sini juga ada pemisah spasi di setiap angkanya. Lalu soal nomor 2 dimunculkan pertama, yaitu teks soal 2 deret aritmatika yang ini. Lalu angka awal 2 digit terakhir NIM, lalu memunculkan nilai startnya. Angka awal 2 digit terakhir NIM, angka awalnya adalah 2 digit terakhir dari NIM saya, 99. Lalu teks beda step, digit ketiga dari belakang NIM, beda atau step digit ketiga dari belakang NIM, yaitu 5. Ini 5. Lalu jumlah suku atau jumlah deret angka yang dimunculkan sejumlah 10 sesuai soal. Lalu konsol log di sini menampilkan teks output titik 2, output. Lalu muncullah angkanya mulai dari 9 dengan beda angka, setiap angka adalah 5, 99, 104, 109, dan pemisahnya dengan koma dan spasi di sini untuk memisahkan setiap nilai yang tersimpan pada array deret. Lanjut ke soal nomor 3. Yang fungsi pertama itu tidak ditampilkan karena ini adalah fungsi untuk pengecekan. Di sini fungsi yang kedua untuk
menampilkan. Pertama-tama menampilkan teks soal 3 bilangan prima, lalu teks batas akhir 2 digit terakhir NIM tambah 10. Batas akhir 2 digit terakhir NIM tambah 10, yaitu NIM saya 99 tambah 10 109 sebagai nilai batas ditampilkan 109. Lalu selanjutnya menampilkan dengan konsol log output titik 2, di sini output titik 2, lalu setiap nilai dalam array dari prima ditemukan ditampilkan dengan pemisah koma dan spasi. Di sini dimulai dari 2, dari sini 2, dicari nilai bilangan primanya 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, dan seterusnya sampai nilai batas yang ditentukan, yaitu batasnya 109 yang di sini. Baiklah, demikian tugas 1 saya dari mata kuliah pemrograman berbasis perangkat bergerak. Membuat program TypeScript yang pertama membuat segitiga angka pola bertingkat, yang kedua deret aritmatika, membuat urutan angka beraturan, dan yang ketiga mencari bilangan prima pada rentang angka yang ditentukan. Nama saya Piki Pemantau, mahasiswa Universitas Terbuka UPBJJ Manado. Atas perhatiannya diucapkan terima kasih.